Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 sejarah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perang Banten nih teman-teman. Untuk yang pertama, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya sebagai Pak Elda Faisabia. Saya Bagus Rizky. Saya Aldo Asbullah. Saya Mega Saryanti. Saya Kesyana Azhara. Ya, selanjutnya di materi kita yang pertama itu adalah latar belakang nih, yang akan dibacakan oleh Keisha. Latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal. Yang itu satu, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Yang kedua, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan di perang Banten. Yang pertama itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Dia adalah Raja Kesultanan Banten dari tahun 1651 hingga 1683. Di masa kepemimpinannya, Tirtayasa melakukan segala usaha untuk memerangi pihak Belanda. Tetapi pada abad ke-17, VOC berhasil mengambil alih kekuasaan Kesultanan Banten di bawah kendalinya. Selanjutnya yang kedua itu ada Pangeran Purbaya, yaitu anaknya Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Purbaya adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten pada 1651 sampai 1683, yang mendukung perjuangan ayahnya dalam perang melawan VOC tahun 1656. Dan juga sempat memimpin pasukan ketika ayahnya ditangkap oleh pihak VOC. Dampak perlawanan Banten terhadap VOC. Dampak positifnya yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang duduk di wilayah Nusantara menjadi meningkat. Selain itu, perlawanan juga mempengaruhi bandar perdagangan internasional di Banten sehingga bisa menjadi ramai kembali walau hanya sebentar. Dampak negatifnya yaitu perlawanan rakyat Banten, yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentuin harus dipatuhi. Dampak negatif lain, kedudukan VOC di Nusantara menjadi meluas. Selanjutnya alur peristiwa. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya, Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa kemenangan. Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan, dan dilanjutkan oleh Aldo. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat diredamkan. Bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1982, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengapung istana Sultan Haji. Tapi Sultan Haji langsung meminta bantuan VOC. Akhirnya Sultan Agung dapat dipukul mundur. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa dapat meloloskan diri bersama anak-anaknya Purbaya ke hutan Lebak. Dan akhirnya pada tahun 1683 Sultan Ageng ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji, rajanya yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri, perlawanan rakyat Banten ini dapat dimenangkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC sebagai imbalan jasa. VOC diberikan hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Selanjutnya Pak akan disampaikan oleh Pak El.
selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari perang Banten. Jadi perang Banten ini memiliki makna perjuangan yang kental dalam perlawanan bangsa kita untuk melawan kongsi dagang VOC dan juga Belanda. Perang ini juga membangkitkan semangat para pejuang kemerdekaan dalam memerdekakan Indonesia. Nah, sampai sini saja presentasi dari kita. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya dong. Wah, dia mau bertanya. Wah, ini pasti tidak settingan. Jadi kan sebenarnya ada dua kronologi ya antara Sultan Haji itu katanya ikut memihak kepada Belanda karena politik adu domba, bener nggak? Ya, betul. Oke. Jadi kan ada sisi lain nih, sejarah lain yang ngebilang kalau Sultan Haji itu sebenarnya sebelum kepikiran gitu mau memihak ke Belanda, tapi dia emang udah ada niat mau melakukan pemberontakan buat naik takhta gitu. Nah, dia minta tolong ke Belanda, bukan diadu domba ke Belanda. Jadi yang benar yang mana nih antara Ya karena jadi gini ceritanya. coba. Jadi karena dia itu takut digantikan oleh Pangeran Mahkota. Oh ya, ada namanya dua Purbaya ya. Takut digantikan karena keserakahannya tersebut. Akhirnya dia bingung nih, pengen minta bantuan ke siapa nih? Dan dia dapat ide lah, minta bantuan ke VOC. Terus VOC juga nawarin diri untuk kasih bantuan ke si Sultan Haji. Akhirnya si Sultan Haji kolab lah masih VOC. Ya, buat ngerebut takhta bapaknya sendiri. Akhirnya direbutlah takhta bapaknya nih sama si Sultan Haji. Jadi setelah si Sultan Haji jadi raja. Ya gitulah kronologi kan perebutannya. itu saya udah bilang itu sisi sejarah lain. Cuma di sisi sejarah yang kalian presentasikan itu kalian bilang karena politik adu domba dari Belanda, itu otomatis Sultan Haji nggak ada niatan buat naik takhta sebelumnya. Nah, karena Belanda punya politik adu domba, jadi dia kan bisa ngasut si Sultan Haji buat naik takhta, kelebihannya macam-macam. Nah, sebenarnya sisi sejarah yang mana nih yang kalian presentasikan atau yang tadi sisi sejarah lain? Bukan itu maksud saya, Pak. Maksudnya itu Sultan Haji itu memang awalnya itu kan pewaris takhta selanjutnya ya. Namun karena mungkin merasa kalau si Sultan Haji merasa dirinya itu dapat tergantikan oleh Pangeran Purbaya, VOC ini menggunakan taktik David et Impera untuk menghasil Sultan Haji untuk melakukan pemberontakan. Jadi dua-duanya itu betul. Sultan Haji memang takut untuk digantikan oleh Pangeran Purbaya. Karena itu VOC yang melihat celah tersebut, dia membantu Sultan Haji untuk merebut takhta Sultan Agung Tenggarasa. Begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Sudah. Udah ya? Settingannya cuma satu ya? Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.